Bab 1, Si Ojol, Bayi Kuni Meza. Rumah yang mana, Kak? Tanya Kuni sambil melihat jalan di depannya. Masih di depan, Pak. Pagar putih sebelah kiri. Jawab customer sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Di sini ya, Kak. Setelah pas ada di tempat yang dituju customer sesuai aplikasi. Baik, makasih ya, Pak. Jawab customer. Sama-sama, Kak, jawab Kuni. Sudah pakai non-tunai ya, Kak, sambungnya sambil menyelesaikan orderan. Iya, Pak, sahut customer sambil turun dari sepeda motor dan menyerahkan helm kepada Kuni. Seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan yang baru saja turun adalah pelanggan pertamanya sejak 2 jam yang lalu. Tepatnya pada pukul 8 pagi Kuni menyalakan tombolan aplikasi. Dan baru 2 jam setelahnya dapat orderan. Meskipun banyak yang merasa aneh kenapa wanita berusia 40 tahunan dipanggil kakak oleh Kuni, karena hampir 90% wanita yang pesan ojol baik itu pesan makanan ataupun yang pesan penumpang akan merasa senang jika dipanggil kakak. Lagi pula siapa yang tidak menginginkan julukan yang lebih muda dari umurnya? Saat memikirkan itu membuat semua orang akan selalu tampil lebih cantik dari biasanya. Sedangkan sebutan ibu atau nenek jarang menjadi panggilan yang umum di dunia ojol ini. Bahkan ada beberapa kasus di mana ada driver ojol yang menyebut customer dengan sebutan ibu malah mendapat perlawanan dan rating bintang 1, 2, dan 3 di aplikasinya. Imbas dari bintang jelek adalah berpengaruh pada orderan yang akan didapatkan si driver, sedangkan customer tidak akan rugi apapun saat memberi rating jelek kepada driver, karena pihak aplikator terlalu mendewakan customer. Bagi mereka mendapat driver baru itu lebih gampang daripada mendapat customer baru. Sehingga pihak aplikator lebih mementingkan customer dan menyepelekan driver. Kembali ke cerita, hehehe. Karena mereka merasa panggilan ibu terlalu tua untuk mereka, meskipun umur mereka sudah 40 tahunan ke atas. Lagian siapa sih di dunia ini yang tidak mau disanjung? Hehehe. Akhirnya selesai juga, meskipun itu orderan pertama di hari ini. Gumamnya saat mengucapkannya lirih. Namanya Bayi Kuni Meza, biasa dipanggil Kuni. Seorang pemuda berusia 24 tahun, berpostur setinggi 170 cm dan berwajah sedikit tampan, karena terlalu lama kepanasan akhirnya sedikit hitam wajahnya, dengan latar belakang dari keluarga kalangan bawah yang sederhana. Menyambung hidup sebagai driver ojek online, atau biasa disingkat sebagai ojol. Hidup berdua bersama sang nenek yang akrab disapa Nek Entis olehnya. Nek Entis berusia 72 tahun, dengan perawakan yang sedikit berisi, meskipun bertubuh pendek, tapi Nenek Entis adalah sosok wanita tangguh yang bisa mendidik Kuni menjadi seseorang yang berbudi luhur. Kedua orang tua Kuni sudah meninggal dunia dalam kecelakaan sepeda motor 6 tahun yang lalu, saat dia baru saja lulus sekolah SMA. Cita-citanya yang ingin menjadi arsitek terkenal, ingin merancang dan membangun gedung-gedung tinggi harus pupus sudah. Dunianya seakan-akan runtuh semua mendengar kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya. Itu adalah pukulan terberat dalam hidupnya, di mana untuk menjalani kehidupan yang normal selayaknya teman sebayanya mungkin tidak akan pernah bisa lagi. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, Kuni mencoba mencari pekerjaan ke sana dan kemari, meskipun sudah menghabiskan setengah dari biaya hidupnya, dia tetap tidak mendapat sebuah pekerjaan. Demi menyambung hidup dengan neneknya, bahkan dia rela menjadi kuli bangunan di awal karirnya meniti kehidupan setelah lulus sekolah. Meskipun hanya 1 bulan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Itu sudah menjadi pengalaman yang tak mungkin terlupakan dalam hidupnya. Selain itu adalah pekerjaan pertamanya setelah lulus sekolah. Menjadi kuli bangunan adalah ujian terberatnya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pegal-pegal dan sakit seluruh badan adalah hal yang harus dia rasakan setelah seharian bekerja sebagai kuli bangunan, bahkan untuk tidur pun kadang dia susah sekali, karena merasakan badannya yang hancur di seluruh sendinya. Di situ dia merasakan betapa sulitnya hidup di dunia ini. Kota Malang adalah kota yang ditempatinya saat ini. Dan Java adalah nama negaranya. Akhir-akhir ini sepi semenjak adanya musim pandemi. Tidak terkecuali dalam sektor layanan jasa semacam delivery order ojol maupun sektor-sektor lainnya tanpa terkecuali. Misal pariwisata, perhotelan,
usaha menengah kecil dan lain-lain. Kondisi itulah yang membuat Kuni jarang mendapat order, karena yang memakai jasa ojol sudah menurun. Akhirnya Kuni mencoba melipir ke spot-spot ramai setelah menyelesaikan ordernya. Di salah satu mall terbesar di kota Malang, Mall Pacific, Kuni mencoba peruntungannya. Bisa dikatakan setiap harinya Kuni selalu datang dan mencari orderan di Mall Pacific, bisa dikatakan base camp bagi Kuni. Tak berselang lama datanglah salah satu teman Kuni yang bernama Sugeng dan langsung menyapa Kuni. "Tumben siang Kun, biasanya jam 9 udah di sini." Celetuknya sambil memarkir sepeda motornya di samping motor Kuni. "Kamu kan tahu sendiri geng, aku kesini kalau sudah dapat orderan dari rumah. Tadi dapat orderan jam 10 kurang, makanya langsung kesini aku." Sahut Kuni sambil berjabat tangan dengan Sugeng. "Jadi baru dapat satu ya?" tanya Sugeng. "Ya geng, kamu udah dapat berapa?" tanya Kuni kepada Sugeng penasaran. "Lumayan Kun, udah dapat kelima. Tadi anak sekolah pagi-pagi ramai sekali, mungkin karena hari Senin ya, pagi-pagi udah sibuk hehehe." Sahutnya sambil tersenyum menyombongkan diri terhadap Kuni. "Sombong lu geng, mentang-mentang udah dapat banyak," goda Kuni pada Sugeng. "Lu sih berangkatnya siang mulu, gimana mau dapat rejeki kalau bangun lu keduluan ayam? Bisa-bisa rejeki lu dipatok ayam duluan sebelum lu cari Kun." Tawa mengejek Sugeng menyindir Kuni. "Apaan sih geng gak nyam?" Tinut tinut tinut. Belum selesai Kuni menyelesaikan kata-katanya udah ada orderan masuk di HP-nya. "Bentar geng, ada orderan masuk nih, hehehe." Tawa Kuni sedikit pamer kepada Sugeng. "Udah buruan ambil sono, keburu di-cancel lo pelanggan kalau lama gak diambil." Goda Sugeng lagi kepada Kuni. "Tenang geng, ini orderan makanan. Hehehe, yang sabar ya." Goda Kuni kepada Sugeng balik. "Ya hati-hati aja fiktif Kun, sekarang kan banyak order food yang fiktif." Sahut Sugeng sambil menyumpahi Kuni dengan nada sedikit bercanda. "Sirik lu, gue ambil bentar ya, titip nih sepeda jagain." Sambil melangkah masuk ke dalam mall. "Beres Kun, yang penting biaya parkir jangan lupa 2.000 ya." Sambil tersenyum menggoda Kuni. "Dasar teman laki lu geng!" teriak Kuni sambil masuk mall. Bab 2, Kecelakaan. Setelah masuk ke dalam mall, Kuni menyusuri jalan menuju gerai stand yang tertera di aplikasi. Kebetulan dia sering mendapat orderan di gerai tersebut, sehingga tidak terlalu lama mencari tempat gerai tersebut. Klunting, bunyi nada pesan masuk di aplikasi bertulis "Sesuai ya Pak, JLN Kenangan nomor 23. "Baik Kak," balas Kuni. Sebelumnya Kuni sudah menghubungi customer dengan nada sopan dan menanyakan alamat pastinya. Karena sering kali dalam dunia ojol, acuan titik aplikasi kadang tidak sama dengan nama yang tertera di aplikasi. Misal saat titiknya sudah sesuai, nama jalannya sesuai, kadang nomor rumah berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi. Demikian pula saat nama jalan sesuai, nomor rumah juga sesuai, tapi titik koordinatnya yang tidak sesuai. Sejujurnya driver ojol lebih suka yang titiknya sesuai, misal nomornya salah bisa dicari. Tapi jika nama jalan dan nomornya benar dan titiknya yang salah, itu lebih merepotkan ojol untuk mencari nama jalan. Apalagi dalam perumahan tidak ada satpam yang bisa ditanyai, pusing-pusing hehehe. Tak terasa sudah 10 menit menunggu, tapi makanan belum juga selesai, apalagi dengan kondisi resto yang sedang sepi di pagi hari, harusnya dalam waktu kurang dari 10 menit sudah selesai. Akhirnya Kuni iseng-iseng menggoda penjaga gerai, karena gabut juga nggak ada teman bicara. "Mbak belum selesai ya?" tanya Kuni ke mbak-mbak penjaga gerai. "Sebentar lagi mas, ini pesanannya lumayan banyak kok, ada 7 porsi, tinggal 2 porsi lagi, sabar ya." Ucap mbak-mbak penjaga gerai karena merasa baru beberapa menit udah tanya-tanya, gak sabaran banget. "Baik mbak, aku siap menunggumu, siap menunggu pesanannya," celetuk Kuni sambil sedikit menggoda. Mendengar godaan Kuni membuat mbak-mbak penjaga gerai senyum dengan sedikit melengos ke samping bibirnya,
seolah-olah jijik dengan apa yang dikatakan Kuni barusan. Setelah 5 menit menunggu, makanan yang ditunggu-tunggu pun selesai. Saat dipanggil untuk mengkonfirmasi makanan yang udah jadi pun Kuni bersemangat sekali. Atas nama Bapak Kuni, teriak salah satu staf gerai memanggil nama Kuni. Saya Mbak, makanannya udah lengkap ya Mbak. Mengingatkan ke pihak restonya agar jangan ada yang tertinggal. Sudah Pak, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Pak. Sahut Mbak restonya. Iya Mbak, makasih ya perhatiannya. Sahut Kuni sambil menggoda Mbak restonya. Dengan senyuman sedikit dipaksakan, mbaknya pun tersipu malu dan segera beranjak pergi dari pandangan Kuni. Kuni pun juga beranjak pergi setelah mendapatkan makanannya, meskipun respon dari mbak-mbak restonya sedikit ada tatapan menghina, tapi Kuni tidak ambil pusing. Karena sudah biasa direndahkan dengan pekerjaan yang dia tekuni saat ini. Di samping itu, meskipun sudah berumur 24 tahun, Kuni masih tetap saja sendiri. Tidak bisa melupakan wanita idamannya semasa SMA. Meskipun hanya melihatnya sekilas, tapi momen itu telah terpatri di hatinya. Meskipun terpaut 3 tahun, Kuni sudah tergila-gila padanya. Pertemuan pada pandangan pertamanya, dan waktu yang singkat hanya sekitar 5 menit sudah cukup membuat hatinya bergetar hebat dan tidak bisa melupakan senyumannya. Senyum yang dilihatnya hanya beberapa detik itu sudah meluluhkan hatinya yang baik. Wajahnya yang sangat cantik dan tinggi kisaran 160-an centimeter membuatnya menjadi wanita yang sangat sempurna. Meskipun badannya tidak ramping, tapi dengan bentuk badan yang sedikit berisi itu sudah cukup membuat Kuni jatuh cinta padanya. Karena ciri-ciri wanita idaman Kuni persis seperti apa yang terlihat di tubuhnya. Ya betul, Kuni bertemu dengannya. Wanita idaman yang bernama Kinan hanya sekali seumur hidupnya. Kuni bertemu dengannya saat hari-hari terakhirnya di sekolah, sedangkan Kinan adalah siswa baru yang mendaftar di sekolah Kuni. Bahkan nama besar Kinan di dadanya tidak akan terlupakan, meskipun dia tidak yakin, tapi apa mungkin nama seseorang di dadanya itu salah? Dengan kata lain, Kuni keluar sekolah karena lulus, sedang Kinan baru saja menempuh masa-masa sekolah barunya di SMA. Sehingga Kuni dan Kinan tidak berada dalam satu sekolah yang sama, karena mereka berbeda 3 generasi angkatan di sekolah tersebut. Sangat disayangkan tidak bisa melihatnya setiap hari batin Kuni saat pertama bertemu dengan Kinan dulu. Sesampainya di tempat parkir sepeda, Kuni berpamitan kepada temannya, si Sugeng yang sedikit cemberut karena hampir 20 menitan belum juga dapat orderan kembali. Gue berangkat dulu ya geng, habisin tuh orderan yang di sini. Gue udah gak butuh. Timpal Kuni yang sedikit sombong dan dengan wajah yang mengejek karena melihat wajah Sugeng yang cemberut. Baru juga dapat 2 udah sombong lu Kun, gue aja udah dapat 5 biasa aja. Balas mengejek Kuni sambil tersenyum tipis. Jangan gitu geng, gue menghibur lu karena wajah lu masam, sabar aja pasti bentar lagi dapat, ini kan udah jam makan siang geng. Balas Kuni biar Sugeng tidak makin cemberut. Ya Kun, gue paham kok. Kayak gak kenal eme aku aja kamu ini. Hehe. Tinut. Belum kelar Sugeng tertawa udah masuk orderan di aplikasi HP-nya. Nah itu dapat orderan baru. Gue berangkat dulu ya geng, dan jangan lupa geng, yang sabar. Teriak Kuni sambil melajukan sepeda motornya ke tempat tujuan Kastuma. Lo juga hati-hati Kun, jangan ngebut, saut Sugeng. Jarak antara Mall Pasifik ke JLN Kenangan sekitar 8-9 km. Hanya butuh waktu sekitar 15-20 menitan untuk tiba di tempat tujuan. Setelah memasuki perumahan dan hampir sampai di titik lokasi, Kuni berjalan pelan untuk mencari nomor ke-23. Dirasa sudah tepat dan sesuai, dia pun memencet bel yang ada di samping pagar rumah tersebut. Tak berselang lama seorang wanita muda kisaran usia 20 tahunan muncul dengan senyum tipisnya yang menawan. Dengan Pak Kunia, tanyanya sambil membuka kunci pagar. Ya betul kak, udah pakai non-tunai ya? Sahut Kuni sambil menyerahkan bungkusan makanannya. Terima kasih ya pak. Sama-sama kak, sahut Kuni lagi. Setelah menyelesaikan orderannya, Kuni berjalan pelan keluar dari perumahan dan di persimpangan.
karena ketidakhati-hatiannya memainkan HP saat berkendara, Kuni mengalami kecelakaan. Kuni ditabrak mobil dan kepala bagian belakangnya berbenturan dengan trotoar jalan, yang membuat Kuni pingsan dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum pingsan dia samar-samar mendengar teriakan ibu-ibu yang menjerit sambil mengatakan cepat telepon ambulan. Bab 3, Dimensi Lain. Di mana ini? Kenapa banyak sekali bunga di sini? Sambil melihat-lihat sekitar dengan mutar-mutar di tempat. Apa aku sudah ada di surga? Apa aku sudah mati? Bunga ini. Bunga apa ini? Kenapa saya tidak tahu bunga apa ini? Gumamnya sambil melihat sekitar. Sejauh mata memandang terlihat bunga berwarna putih. Bunga-bunga ini berbentuk seperti lonceng putih mungil dan memiliki bau wangi yang begitu kuat. Aroma bunga ini menjadi daya tarik tersendiri saat menghirupnya. Bahkan rasanya semakin aku menghirupnya, semakin menyegarkan. Bahkan seluruh tubuhku terasa relaks, sepertinya saya mampu menghadapi 10 orang sekaligus. Gumamnya lagi dalam hati. Semakin jauh melangkah kaki ini, semakin penasarannya rasa di hati Kuni. Bahkan dia tidak merasa lelah, kakinya tidak merasakan sakit, sepertinya dia melayang, bukan berjalan. Bagaimana ada tempat seperti ini, seperti tidak ada ujungnya. Bahkan berjalan sejauh apapun tidak membuatnya lelah. Sejauh mata memandang, hamparan bunga ini sampai tak terlihat ujungnya, tempat apa ini? Sungguh indah sekali. Justru semakin lama di sana, semakin lama menghirup bau wangi bunga putih ini membuat tubuhnya semakin sehat tanpa merasakan sakit apapun. Bahkan saat terjatuh di tanah karena tersandung, tetap rasa sakit itu tidak pernah ada. Dia mencoba cara lain agar rasa penasarannya hilang. Saat dia mencubit pipinya, menampar pipinya, memukul pipinya, tetap tidak ada rasa sakit. Mungkin saya sudah benar-benar mati saat ini, gumamnya lagi. Saat menghela napas akan nasibnya yang tragis, Kuni langsung jatuh ke belakang. Di mana banyak bunga putih yang rusak karena tertimpa punggung badannya. Saat memikirkan tempat yang asing ini, membuatnya teringat masa-masa saat dia hidup di dunia. Betapa tragis kehidupan yang dijalaninya. Bahkan belum sempat membahagiakan sang nenek, dia sudah lebih dulu pulang ke akhirat. Tak lama setelah mengenang masa-masa hidupnya di dunia, dia pun tertidur, matanya langsung menutup, seolah-olah dirinya sudah lama tidak tidur dan beban yang ada di pundaknya terangkat dengan mudahnya. Lily of the Valley adalah salah satu bunga tercantik di dunia. Bunga yang melambangkan kepercayaan, pancaran kebahagiaan dan kesucian. Apakah kamu merasa nyaman tidur di sana? Sontak suara itu langsung mengagetkan Kuni, dan tiba-tiba dia terbangun dan langsung membelalakan matanya melihat pria tua berambut panjang berwarna putih. Rambut yang panjang terurai rapi, berdiri di hadapan Kuni dengan kedua tangannya berada di belakang, menandakan statusnya sebagai seorang guru pada zaman kuno. Di mana pakaian yang dipakai adalah pakaian jubah terusan berwarna putih, dan di perutnya terikat sabuk hitam yang menandakan seperti para jagoan di masa lalu. Aku anggap diammu sebagai bentuk kenyamanan yang belum pernah kamu rasakan selama ini. Pertapa itu melanjutkan pertanyaannya lagi. Sontak saja Kuni langsung tersadar dari lamunannya dan bertanya terbata-bata, seolah dia tidak percaya kalau masih ada orang padang bunga yang luas ini. Siapa Anda? Dan dari mana Anda datang? Pertapa itu pun menjawab dengan enteng dan acuh tak acuh pertanyaan Kuni dengan sebuah pertanyaan lain. Siapa aku? Kamu akan mengetahuinya jika bisa menjawab satu pertanyaanku? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Kuni memberanikan diri untuk bertanya tentang pertanyaan apa itu. Lantas apa pertanyaan Anda, Pertapa? Tanya Kuni penasaran dengan pertanyaan yang mau diajukan oleh si petapa. Coba sebutkan, yang mana ujung dan yang mana pangkalnya? Sambil melemparkan sebuah kayu yang panjangnya 2 meter berdiameter sekitar 10 cm. Jika dilihat sekilas, bahkan tidak ada bedanya antara kayu-kayu biasa lainnya, semua sama dari ujung sampai ujung. Otak Kuni langsung buntu, karena pertanyaan psikologis ini bukan keahliannya. Keahlian yang dimiliki Kuni hanya ilmu pasti perhitungan, seperti matematika, fisika dan ilmu sejarah.
Untuk ilmu yang menyangkut masalah psikologis, beban pikiran membuatnya menyerah. Saat Kuni berpikir bagaimana caranya supaya bisa lolos dalam ujian ini, dia pun tiba-tiba teringat dengan teman masa kecilnya yang jahil. Saat itu temannya punya tongkat pramuka panjang dan berdiameter bulat, hampir sama seperti yang dia pegang saat ini. Waktu itu tanpa sengaja tongkat itu jatuh ke dalam sungai, dan anehnya ada ujung yang tenggelam dan ada ujung yang mengapung. Saat dia bertanya pada temannya itu kenapa bisa seperti itu, temannya hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum menghina ke Kuni. Jawaban temannya sangat sederhana dan penuh dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Dia hanya berucap, "Kalau yang tenggelam itu pangkalnya karena lebih berat masanya, dan yang mengapung adalah ujungnya karena lebih ringan." Sontak saja dia langsung sadar dari lamunannya dan menatap tongkat yang ada di tangannya sambil cemberut. Menyadari raut muka Kuni yang cemberut, membuat si pertapa mau tak mau bertanya kepada Kuni. "Kenapa wajahmu masam anak muda? Apa kamu sudah menyerah?" Hahaha. Tawanya sambil mengelus-elus janggut panjangnya yang putih. "Saya tahu mana yang ujung dan mana yang pangkal. Hanya saja untuk membuktikannya saya butuh air yang bisa menenggelamkan tongkat ini." Tuturnya sambil sedikit geleng-geleng kepala karena kecewa tidak ada air sungai ataupun danau di dekatnya. Kuni pun memberanikan diri untuk beradu argumentasi dengan si pertapa dengan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung si petapa. "Lantas apa yang akan kau lakukan semisal ada banyak air untuk bisa menenggelamkannya?" tanya si pertapa. "Saya bisa mengetahui dari cara kayu itu tenggelam. Misal jika kita lempar kayu itu di danau atau sungai, bila kayu itu mengapung di salah satu ujungnya, maka itu adalah yang ujung karena lebih ringan dari pangkalnya, dan kayu yang tenggelam adalah pangkalnya karena lebih berat dari ujungnya." Si pertapa pun hanya senyum senang dengan kebijaksanaan Kuni, meskipun ini soal yang mudah, tapi dia menjawabnya dengan lugas dan simpel tanpa ada bumbu-bumbu kesombongan di hatinya. "Bagus Kun, engkau telah lulus dalam ujian hati yang aku berikan," ucapnya sambil tetap mengelus-elus janggut panjangnya yang berwarna putih itu. Sementara Kuni tercengang dan juga merasa aneh, bagaimana bisa pertapa ini mengetahui namanya. Tanpa basa-basi dan tanpa ingin membuang waktu lagi, Kuni pun memberanikan diri untuk bertanya kepada si pertapa itu. "Siapakah Anda, Tuan? Dan dari mana Anda tahu nama saya?" tanyanya keheranan. "Saya adalah Wiro Sanggeni, penjaga alam ilmu dari segala sumber ilmu di dunia. Apakah ini dimensi lain?" celetuk Kuni secara spontan. Bab 4, Alam Bawah Sadar. "Apa kamu bodoh atau pura-pura bodoh, Kun?" Tanggapan Pertapa Wiro membuat Kuni sedikit takut. "Hehe, maaf Pertapa Wiro, saya kaget tadi makanya secara spontan bilang seperti itu," celetuk Kuni karena lagi-lagi membicarakan dan melakukan hal bodoh lainnya. "Panggil aku guru, akan aku ajarkan semua ilmu yang ada di dunia ini padamu." Kuni pun terkejut dengan apa yang barusan dikatakan oleh Pertapa Wiro. Bukannya dia tidak percaya, hanya saja alasan menjadikannya murid sungguh tidak bisa diterima, bahkan ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Tapi Pertapa Wiro seperti mengenal Kuni sebelumnya dan tidak ada unsur penolakan darinya. Sedangkan pada kejadian biasanya, kebanyakan situasi sangat berbanding terbalik dengan apa yang dialami Kuni. Biasanya seorang guru sangat pemilih untuk menjadikan seseorang sebagai muridnya. Tapi berbeda dengan Pertapa Wiro, seolah-olah Pertapa Wiro sudah menunggu Kuni cukup lama. Situasi seperti ini membuat Kuni canggung dan rasa curiga menyelimuti pikirannya saat ini. Mau tidak mau terbesit sebuah pertanyaan yang mengganjal di pikiran Kuni. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan untuk menghapus rasa curiga di dalam pikirannya. Tanpa menolak ataupun bilang setuju, Kuni pun mencoba bertanya pada Pertapa Wiro. "Apakah ada alasannya kenapa saya harus menjadi murid Anda dan kenapa seolah-olah Anda sudah menunggu saya Pertapa Wiro?" Mendengar Kuni memanggilnya dengan panggilan Pertapa Wiro, membuat Pertapa Wiro mengernyitkan dahi dan memukul kepala Kuni memakai tongkat sepanjang 2 meter tersebut. Kletak. "Sudah kubilang panggil aku guru." "Aduh, sakit Pertapa Wi. Guru, sakit guru." Keluh Kuni sambil menggosok kepalanya yang kena pukul barusan.
Ngomong-ngomong guru, apa ada alasan khusus kenapa Anda menjadikan saya sebagai murid Anda? Tanya Kuni lagi kepada guru barunya tersebut. Guru Wiro hanya mendongak ke atas sambil melamun. Guru Wiro tanpa sadar mengenang kembali peristiwa kelam yang dilalui dalam hidupnya, saat terpuruk dalam hidupnya sampai bertemu dengan kakek buyutnya Kuni. Melihat gurunya melamun, membuat Kuni garuk-garuk kepala seolah-olah aneh dengan tingkah gurunya itu. Pada saat setelah selesai mengenang masa lalunya, Guru Wiro mulai menceritakan semuanya kepada Kuni. Semua berawal dari hutang budiku terhadap kakek buyutmu. Orang yang mengajariku semua ilmu yang aku miliki saat ini adalah kakek buyutmu. Awalnya aku hanyalah orang biasa sedangkan kakek buyutmu adalah guruku. Sambil berjalan perlahan membelakangi Kuni, Guru Wiro mulai menceritakan semua yang dia punya tanpa ditutup-tutupi. Beliau berpesan agar ilmu yang diberikan kepadaku bisa aku turunkan kepada anak cucunya, tapi sayangnya kakekmu sebagai keturunan pertama kakek buyutmu dan ayahmu sebagai keturunan kedua dari kakek buyutmu telah pergi lebih dulu sebelum bertemu denganku, sedangkan kamu adalah harapan satu-satunya dan juga terakhir. Karena kamu belum menikah dan memiliki pewaris, makanya ilmu ini harus aku turunkan padamu sebelum aku menemani kakek buyutmu di nirwana sana. Semua ilmu yang aku punya akan menjadi milikmu sekarang, dan aku bisa pergi dengan tenang sekarang, hanya saja mungkin butuh waktu buatmu untuk memilikinya dengan sempurna. Perlu kau ingat, mungkin ilmu ini bisa membuatmu mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, atau bahkan sebaliknya, memberimu kehidupan yang lebih menyakitkan dari kehidupan sebelumnya. Ucap Guru Wiro mengingatkan. Mendengar peringatan Guru Wiro membuat Kuni berpikir keras, kenapa seakan-akan ilmu yang ingin diturunkan padanya adalah sebuah kutukan yang menyengsarakan hidupnya, bukan seperti hadiah yang membuatnya hidup bahagia. Apa kamu bersedia? Tanya Guru Wiro kepada Kuni sambil membalik badan dan menatap Kuni. Saat menatap Kuni melamun sekaligus mencerna apa yang sudah dikatakan barusan, membuat Guru Wiro sedikit tidak senang. Guru Wiro berpikir mungkin Kuni adalah orang bodoh, yang tidak bisa mengerti dengan kata-kata yang seharusnya mudah dicerna itu. Semakin menatapnya, Guru Wiro semakin geleng-geleng kepala, sedangkan Kuni langsung tersenyum saat tahu gurunya menatapnya, seolah-olah dia tahu kalau gurunya mungkin berpikiran bodoh lagi tentangnya. Dengan situasi yang sudah semakin jelas, membuat Kuni pun mau tak mau bertanya lagi pada gurunya itu. Oh ya guru, ngomong-ngomong kalau boleh tahu siapa nama kakek buyutku? Siapa tahu aku pernah dengar namanya, dan aku sejujurnya takut Anda salah orang. Mendengar omong kosong yang dibicarakan Kuni, membuat gurunya lagi-lagi marah dan sekali lagi memukul kepalanya dengan tongkat yang sama tapi dengan tenaga yang lebih kuat dari sebelumnya, sampai-sampai tongkat yang dibuat memukulnya patah menjadi dua. Saat Kuni teriak kesakitan karena dipukul lebih kuat lagi sampai patah tongkatnya, membuat Guru Wiro geleng-geleng untuk yang kesekian kalinya. Bahkan rasa jengkelnya karena mendengar arangan kesakitan dari Kuni membuat Guru Wiro berteriak lebih keras dan membentak Kuni sekencang-kencangnya. Berhenti pura-pura sakit, Kun. Kamu lupa ada di mana? Bukankah kamu tadi memukul pipimu, menamparnya bahkan meninjunya? Apakah rasa sakit bisa kau rasakan? Hah! Mendengar penjelasan gurunya membuat Kuni tersenyum tipis sambil berpikiran betapa bodohnya dia. Bahkan orang bodoh pun tahu kalau sakit bilang sakit, kalau tidak sakit bilang tidak sakit. Apakah ini orang yang sama yang bisa menjawab teka-teki yang aku berikan tadi? Atau dia tadi menjawabnya dengan asal-asalan dan penuh dengan keberuntungan? Ataukah dia benar-benar bodoh? Gumam Guru Wiro tak habis pikir dengan tingkah lucu Kuni. Sedang Kuni lebih dari sekedar orang bodoh, Kuni adalah seorang pengecut. Lalu guru, apakah guru tahu aku ada di mana? Tanya Kuni dengan mimik muka yang serius. Mendengar pertanyaan ini lagi membuat Guru Wiro mau tak mau menjelaskan semua lagi kepada Kuni. Ini adalah alam bawah sadarmu, jawabnya singkat tegas dan lugas. Setelah berpikir sejenak, saat mendengar penjelasan gurunya tersebut membuat Kuni merasa senang, ini berarti saya masih hidup. Gumamnya dalam hati Kuni. Meskipun merasa senang akan keadaan ini, tapi Kuni merasa belum puas bila tidak memastikannya sendiri. Akhirnya dia pun mencoba bertanya pertanyaan terakhirnya kepada gurunya itu. Guru, apakah itu tandanya saya masih hidup? Tanyanya dengan wajah yang sangat serius.
Gurunya pun hanya menganggukkan kepalanya sekali dengan hanya satu kata yang dia ucap. Iya. Bab 5, koma. Kamu memang masih hidup, tapi kamu bisa sembuh atau tidak, bisa bangkit dan berjalan lagi atau tidak itu semua tergantung dirimu sendiri. Bahkan meskipun pelatihan yang akan kamu lakukan saat ini berhasil, tapi kembali lagi, semua tergantung akan nasib yang membawamu di masa depan. Perlu diketahui, jika kamu gagal dalam pelatihan yang akan aku berikan kepadamu, maka dapat dipastikan bahwa kamu akan menjadi mayat dan kamu akan menemani saya dan leluhurmu di sana, dan yang ini pasti. Ucap Guru Wiro dengan nada yang tegas, seolah-olah apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran tanpa adanya kebohongan. Penjelasan yang tegas ini membuat bulu kuduk Kuni merasa berdiri semua, dia takut tidak akan bisa bangun lagi, dan tidak akan bisa menikmati kehidupan dunia fana yang selama ini dijalaninya. Meskipun dia menjalani kehidupan yang serba kekurangan, tapi itu semua adalah salah satu cara rasa bersyukurnya untuk tidak mengeluh akan dunia yang penuh dengan tantangan dan peluang ini. Dia merasa kehidupan yang dijalaninya selama ini adalah kehidupan yang lebih baik daripada orang lain di sekitarnya, bahkan pekerjaannya masih lebih baik daripada pekerjaan lainnya. Itu sebabnya Kuni merasa bimbang akan situasi yang dihadapinya saat ini, jika tidak bukan karena dirinya yang masih lajang dan masih belum membahagiakan sang nenek. Kuni mungkin akan memilih pasrah saja menerima nasibnya. Tapi jika dia pasrah akan nasibnya yang sekarang, maka bagaimana dengan nasib sang nenek? Apakah bisa sang nenek hidup sendirian? Pasti akan sulit baginya. Disitulah Kuni merasa kasihan jika mengingat nasib neneknya setelah dirinya tiada. Di lain tempat dengan waktu yang sama. Sementara di salah satu ruang rumah sakit, terdapat seorang pemuda yang tidur terbaring di atas ranjang, ditemani oleh seorang wanita tua yang memiliki kulit wajah yang keriput dan kedua telapak tangannya memegang salah satu tangan dari sang pemuda dan menggosok tangan pemuda tersebut agar merasa hangat. Sembari mengucapkan sebuah kata yang tak henti-hentinya, menggetarkan hati dan perasaan yang dia miliki agar sang pemuda itu cepat segera bangun. Bangunlah nak, nenek mengkhawatirkan kamu, bangun Kun. Kata itu sudah diucapkannya lebih dari ratusan kali. Semenjak Kuni mengalami kecelakaan sampai sekarang sudah lebih dari 7 jam. Sedang dokter yang memeriksanya bilang bahwa Kuni berada dalam keadaan atau kondisi yang sangat kritis. Dia berada dalam kondisi koma, di mana untuk bisa siuman, bangun dan berdiri lagi adalah salah satu keinginan pasien, sedangkan pihak rumah sakit hanya bisa memberikan fasilitas yang semestinya diberikan. Dengan kata lain, sebuah keajaiban yang dibutuhkan oleh Kuni hanya bisa diciptakan oleh Kuni itu sendiri, dan nasib yang akan menentukan apakah dia mau bangun atau hanya pasrah dengan keadaan yang sekarang. Mendengar penjelasan dari sang dokter membuat Nek Entis mau tak mau hanya bisa berdoa agar sang cucu bisa cepat sadar dan pulih. Dia berharap cucunya bisa bangun lagi dan hidup bersamanya, menemani masa tuanya, dan melindunginya di masa-masa yang akan datang. Dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk kesembuhan cucuku. Pinta Nek Entis lirih sambil mengusap air mata yang sudah jatuh tak terbendung sejak Kuni dibawa ke rumah sakit ini. Jangan khawatir Nek, semua pasien di rumah sakit ini akan kami perlakukan dengan sangat baik, dan kesembuhan mereka menjadi penyemangat untuk kinerja kami di masa yang akan datang. Jadi nenek jangan khawatir ya. Bersabar dan berdoalah pada Sang Pencipta agar cucu nenek baik-baik saja. Mendengar penjelasan dokter, membuat hati Nek Entis sedikit lega. Sementara di alam bawah sadarnya, Kuni mencoba menerka-nerka apa yang harus diperbuatnya agar cepat sadar dan hidup kembali. Saat memikirkan kejadian yang dialaminya dari awal, membuat Kuni merasa tertekan, bahkan waktu pun dia tidak tahu. Sudah berapa lama waktu yang telah berlalu sejak dia masuk ke sini, bahkan dia berjalan di tengah-tengah padang bunga pun bisa dikatakan sudah berhari-hari, tanpa makan dan minum bahkan tanpa tidur. Bisa dikatakan dia seperti mengalami waktu yang sangat panjang, di mana tidak ada siang dan malam. Bahkan tidak ada air yang mengalir. Ini yang membuat Kuni harus bertanya dan bertanya lagi kepada gurunya. Guru, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama saya di sini? Apakah seperti sudah berhari-hari saya di sini? Bahkan saya tidak pernah melihat matahari terbit dan tenggelam, tidak pernah melihat air, dan saya tidak merasa kelaparan ataupun kehausan. Ucap Kuni sambil melihat wajah gurunya tersebut.
seraya mengangguk pelan dan berdehem. Guru Wiro pun menjawab pertanyaan Kuni. Mungkin kamu sudah sekitar 7 hari di sini, jika saya tidak salah ingat. Mendengar perkataan sang guru membuat Kuni terkejut kembali. Selama itukah dia di ruang ini? Bahkan hampir tidak terlihat tanda-tanda siang dan malam. Tapi dia sudah di sini selama 7 hari. Melihat ekspresi Kuni yang terkejut membuat sang guru kembali menjelaskan perihal waktu di sini dan di dunia nyata. Sudah jangan kaget Kun, kamu di sini mungkin sudah 7 hari. Tapi jika di dunia nyata, kamu baru 7 jam saja di sini. Jadi lupakan saja semua yang ingin kamu ketahui tentang masa yang ada di sini, dan fokuslah dalam pelatihanmu mulai sekarang. Ucapnya sembari menatap bunga-bunga lili yang ada di sekitarnya. Hah! 7 hari di sini sama dengan 7 jam di dunia nyata. Berarti 1 hari di sini sama dengan 1 jam di dunia nyata. Kuni pun mengangguk bahwa dia sudah paham semuanya. Hanya saja saat mau bertanya lagi, dia mengurungkan niatnya, takut dimarahi oleh gurunya. Oh ya guru, pelatihan apa yang kamu maksud dan bagaimana caranya supaya saya bisa dapat menyerap ilmu mau engkau ajarkan pada saya? Apakah saya bisa dapat penjelasan mengenai ini? Tanya Kuni dengan wajah serius, seolah-olah dia sudah sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu yang sudah turun-temurun diajarkan oleh kakek buyutnya. Kamu lihat semua bunga-bunga ini? Tanya sang guru. Kuni pun hanya mengangguk pelan sambil menatap sang guru. Serap semua energi yang ada dalam kandungan bunga lili ini tanpa tersisa, keberhasilan yang kamu capai akan terlihat dari bunga-bunga ini. Bukankah kamu tahu bahwa wangi bunga ini sangat menarik, maka cobalah untuk menaklukkan semua bunga ini. Caranya guru? Tanya Kuni pada sang guru. Serap semua bunga ini dengan bersemedi ucap sang guru enteng. Bab 6, Tekad. Bersemedilah, rasakan semua energi yang terkandung dalam bunga-bunga ini. Serap semua energinya, bau ini, udara, hawa-hawa keberadaan dari semua sumber yang ada di ruang ini. Serap semua sampai ke akar-akarnya. Ucapnya sambil berjalan perlahan menikmati betapa segarnya wangi bunga lili ini. Ingatlah untuk bersungguh-sungguh dalam melakukannya, karena sekali melakukannya, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jika kamu bermain-main dengan ilmu ini, maka dapat dipastikan hidupmu akan berakhir dengan tragis. Saat mendengar semua penjelasan Guru Wiro, Kuni tertegun dan hanya bisa mengangguk dan mulai mencoba merasakannya, merasakan energi sekitar dan meresapnya. Ingatlah untuk tidak memikirkan masalah duniawi. Kenalilah roh yang ada di dirimu, dan coba menyatulah bersama alam, sehingga kamu bisa merasakan manfaat dari energi alam yang ada di sekitarmu. Ucap Guru Wiro mengingatkan Kuni agar dapat mencapai tujuannya. Sambil menyelam minum air, sambil mendengar wejangan dari sang guru, Kuni juga mencoba menerapkannya, berharap bisa merasakan energi sekitarnya. Setelah hampir 10 menit Kuni mencoba, akhirnya sedikit demi sedikit dia merasakan ada energi yang bergerak mengelilinginya, meskipun tidak besar, tapi sebagai percobaan pertama kalinya mungkin itu sudah termasuk suatu tahapan yang sangat baik. Tapi, semakin dirasakan, maka bau dari bunga-bunga ini semakin menusuk ke hidung Kuni karena wanginya yang terlalu kuat. Secara tidak langsung itu yang membuat konsentrasinya buyar, dan wajahnya berubah dari yang awalnya tenang, sekarang menjadi sedikit masam. Bahkan pikirannya sudah tidak fokus lagi terhadap sumber energi di sekitarnya, dan membuatnya merasa kalau butuh konsentrasi yang sangat tinggi untuk bisa menyerap semua energi di sekitarnya. Melihat wajah masam yang terlihat di wajah Kuni, membuat sang guru lagi-lagi geleng-geleng kepala. Mau tidak mau sang guru melanjutkan wejangan yang mungkin bisa membantu mengembangkan potensi dalam dirinya, karena bagaimanapun, Kuni adalah orang terakhir yang bisa mewarisi ilmu ini dan membuatnya bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Rasakan energi sekitar dengan hatimu, tutup semua mata, telinga, mulut, dan juga kosongkan pikiran yang membelenggu dan jangan hanya memikirkan masalah dunia saja, rasakan dengan hatimu, serap semua dengan mengikatnya di hatimu, maka kamu akan mendapat semua sumber ilmu yang ada di ruang ini. Ucapnya lirih, berharap wejangan yang dia berikan barusan bisa membantu Kuni mencapai apa yang menjadi tujuannya di alam bawah sadarnya. Mendengar wejangan yang dilontarkan oleh gurunya, membuatnya sedikit demi sedikit bisa merasakan energi alam di sekitarnya.
hanya saja yang dia rasakan masih hanya sekedar menyentuh kulitnya, dan masih terlalu cepat untuknya bisa merasakan energi yang benar-benar dibutuhkan untuk mengikat hatinya. Tak terasa seminggu pun berlalu, dan tahap yang telah Kuni lalui masih sama dan tidak ada peningkatan sama sekali. Ini membuat sang guru merasa bersalah karena mungkin metode yang digunakan untuk menyerap energi sekitar terlalu dangkal. Melihat perkembangan Kuni yang tidak ada perubahan, membuat Guru Wiro merasa frustasi. Bahkan beliau sampai meragukan sistem pengajarannya, karena dulu saat beliau belajar ilmu ini dari kakek buyut Kuni tidak beda jauh dari apa yang dia terapkan terhadap Kuni. Bahkan semua yang kakek buyut Kuni ajarkan pada Guru Wiro, sudah dia katakan dan juga sudah dia ajarkan pada Kuni berbentuk wejangan yang sangat mudah difahami. Meskipun tidak ada perbedaannya, tapi kenapa susah sekali untuk Kuni berkembang? Ini juga menjadi masalah bagi Guru Wiro jika Kuni tidak bisa mewarisi ilmu yang diturunkan oleh kakek buyutnya. Selain dirinya tidak bisa kembali ke alam baka dengan tenang, Guru Wiro juga merasa gagal dalam mengemban amanah yang dititipkan padanya. Pada waktu menimang-nimang apa yang terjadi saat Guru Wiro berlatih, dia mengingat-ingat tentang dirinya sebelum bertemu kakek buyut Kuni. Sebelum bertemu dengan kakek buyut Kuni, Guru Wiro adalah seseorang yang sangat miskin, yang mempunyai seorang adik laki-laki. Kedua orang tuanya meninggal dibunuh oleh perampok yang tidak sengaja ingin merampok rumah beliau. Semenjak itu beliau hanya hidup berdua dengan sang adik. Tak jarang Guru Wiro dan adiknya diusir ke sana kemari karena tidak mempunyai tempat tinggal. Bahkan untuk makan sehari-hari pun Guru Wiro hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang sekitar, mengemis dan membantu angkat-angkat di pasar tradisional. Meskipun sudah berusaha untuk mencukupi kehidupannya, Guru Wiro beserta adiknya tetap tidak bisa mencukupinya. Alhasil karena kelaparan, membuat adik satu-satunya meninggal dunia. Sejak saat itu Guru Wiro bertekad akan merubah nasibnya agar tidak ada lagi orang terdekatnya yang meninggal karena kemiskinan. Ketika tekad sudah membara dalam hatinya, Guru Wiro berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk belajar ilmu, meskipun banyak yang menolaknya. Tapi dengan tekad yang sudah tertanam dalam hatinya, membuatnya pantang menyerah, bahkan sampai ia pingsan karena kekurangan makanan lagi. Saat itulah dia bertemu kakek buyut Kuni dan mempelajari semua ilmu yang diberikan oleh kakek buyut Kuni. Saat inilah Guru Wiro sadar apa yang kurang dari metode pengajarannya, yaitu tekad yang dimiliki Kuni. Dari awal Kuni merasa bahwa semua ini hanya mimpi, bahkan dia menganggap bahwa dirinya telah mati dan sudah ada di surga. Setelah mengetahui bahwa tekad juga diperlukan, akhirnya Guru Wiro mendapatkan kembali rasa percaya dirinya dan mau tak mau harus memberi wejangan lagi agar Kuni bisa menyerap semua ilmu yang akan diberikan padanya. Kun, hentikan semedimu, ucap Guru Wiro kepada Kuni. Karena percuma juga jika masih kamu lanjutkan, meskipun 100 tahun pun kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang kakek buyutmu kembangkan ini. Lanjutnya sembari mengelus-elus janggut putih panjangnya. Mendengar ucapan sang guru, membuat Kuni membuka matanya perlahan dan bertanya lirih sembari berusaha berdiri. Kenapa guru menghentikan saya? Apa ada yang salah dengan cara saya bersemedi? Tanyanya lirih. Tidak ada yang salah, Kun. Hanya saja ada yang kurang dalam diri kamu sehingga ilmu dari kakek buyutmu tidak akan mampu kau kuasai. Jawabnya mantap dan penuh dengan wibawa. Lantas apa guru kekurangan saya? Bisakah Anda memberitahu saya agar saya bisa secepatnya menguasai ilmu kakek buyut saya? Ucapnya sambil berjalan mendekati sang guru. Yang kau perlukan hanya satu, yaitu tekad. Ucap sang guru sambil menepuk dada Kuni pelan. Bab 7, akhirnya berhasil. Mendengar penjelasan sang guru membuat Kuni berpikir keras, tekad apa yang dimaksud. Guru, tekad seperti apa yang Anda maksud? Sejujurnya selama ini saya sudah menjalani kehidupan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya, dan saya sudah merasa bersyukur karena masih bisa menikmati hidup yang saya jalani ini. Ucapnya sembari menatap wajah sang guru. Guru Wiro pun geleng-geleng kepala sambil berkata, Hei, anak muda zaman sekarang ini sudah tidak punya tekad yang kuat, yang mereka punya hanya menikmati dan mensyukuri kehidupan yang dijalaninya tanpa harus mengambil resiko yang berbahaya demi meraih kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik lagi.
Terlalu duduk di zona nyamannya membuat semua pemuda di dunia cenderung memiliki pola pikir yang dangkal dan sudah tidak punya keinginan dan kemauan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Lambat laun, pikiran-pikiran seperti ini akan mendarah daging dalam hati masing-masing, dan hanya akan mengandalkan harta warisan dari orang tuanya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bukankah ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya bagi generasi muda yang akan datang? Itulah yang dirasakan dan dijalani oleh Kuni saat ini, meskipun tidak memiliki harta warisan dari kedua orang tuanya. Tapi rumah yang ditempatinya saat ini bersama sang nenek akan menjadi milik Kuni suatu saat nanti. Itulah sebabnya Kuni juga punya penyakit hati yang hampir sama dengan kebanyakan manusia di sekitarnya. Apa kamu sudah puas hanya dengan menjalani semua ini? Menjalani kehidupan sebagai driver ojek online dan hanya memiliki rumah yang kecil, kehidupan yang pas-pasan. Bahkan hasil kerja kerasmu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa ada tabungan dan uang simpanan yang lebih. Tanyanya kepada Kuni. Mendengar penjelasan dari Guru Wiro membuat Kuni melamun, bahkan tanpa sadar dia mencoba mengingat-ingat kembali semua kejadian yang selama ini dilaluinya. Dari saat kecil sampai sekarang, praktis hanya saat kedua orang tuanya masih hidup dia bisa merasakan kehangatan rumah yang sesungguhnya. Tapi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, saat itulah dia diasuh oleh neneknya. Pada periode itu pula dia merasakan kehidupan yang bisa dibilang paling berat, lontang-lantung mencari pekerjaan ke sana kemari tapi tidak dapat pekerjaan, saat dapat pekerjaan sebagai kuli bangunan pun juga tidak sesuai dengan tubuhnya yang kurus dan kurang bertenaga, sehingga hanya dalam waktu 1 bulan dia bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi mengalami sakit di sekujur tubuhnya lebih dari 2 bulan lamanya. Meskipun mendapatkan suasana hangat dari sang nenek, tapi kehangatan itu dirasa kurang, apalagi saat kejadian 2 tahun yang lalu, di mana neneknya masuk rumah sakit akibat penyakit tuanya. Penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun, membuat Kuni menyesal dengan keadaannya yang serba kekurangan, bahkan untuk membayar uang muka rumah sakit, Kuni harus berhutang ke sana dan ke sini. Tak jarang pula di sela-sela saat meminjam ke kerabat jauhnya dan tidak mendapat pinjaman, disitulah kadang dia mengutuk dirinya dan menangis karena ketidakberdayaannya. Mengingat keadaannya yang dulu sangat menyedihkan, membuatnya tertawa kecil sambil meneteskan air mata. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan, tapi itu adalah tawa menyedihkan yang menggambarkan kondisi hidupnya yang miskin tapi dia merasa nyaman akan keadaan itu. Untuk bisa merubah keadaan ini, aku akan melakukan apapun dari sekarang. Akan ku penuhi semua kebutuhan nenek dari sekarang, dan mulai sekarang tidak akan ada lagi keadaan yang menyedihkan. Gumam Kuni dalam hatinya. Melihat ekspresi mata Kuni yang berubah, seolah-olah tekad yang selama ini terpendam, akhirnya bangkit ke permukaan, membuat wajah Guru Wiro sedikit tersenyum tipis, seolah-olah apa yang terjadi adalah perubahan yang diinginkan olehnya. Menarik sekali, teruskan seperti itu. Kobarkan dalam hatimu agar penderitaan yang selama ini kau jalani dan zona nyaman yang semu ini bisa kau anggap seolah-olah ini adalah yang terakhir, dan untuk masa depan yang akan datang biar menjadi sebuah kisah yang patut engkau tunggu. Pikirkanlah kenyamanan saat kau memiliki uang yang berlimpah. Pikirkanlah nenekmu yang tidak akan kesusahan lagi saat berobat. Pikirkanlah makanan yang kau bisa makan dan kau berikan kepada nenekmu. Terus pancarkan tekad itu, tekad melindungi, tekad menjaga dan tekad memiliki semuanya. Semua yang ada di dalam pikiran Guru Wiro sudah tertuang semua dalam kata-kata yang menyayat hati, menggugah hati, dan menjadi penggerak tekad hati yang ada di dalam hati Kuni. Semua yang Guru Wiro bisa ajarkan untuk Kuni bisa mencapai dan mendapat ilmu dari kakek buyutnya telah Guru Wiro lakukan dengan usaha terakhirnya dengan keyakinan yang pasti. Sekarang semuanya tergantung dari hati yang dimiliki oleh Kuni, mau berhasil atau tidak, semua hanya Kuni yang menentukan. Sedangkan Kuni memancarkan aura tekad yang sangat kuat, seolah-olah inilah waktu yang tepat untuk memiliki kekuatan maha dahsyat dan kuat. Saat memejamkan mata dan mencoba merasakan energi di sekitarnya, dia juga sambil mengingat-ingat akan penderitaan masa lalu. Tekadnya semakin lama semakin besar, bahkan tidak butuh waktu lama untuk membuat pusaran angin yang kuat, seperti tornado yang memutar cepat, bahkan semakin lama tornado tersebut semakin besar. Meskipun Kuni berada di tengah-tengah pusaran tornado yang sangat besar, dia tidak goyah dan juga tidak merasa takut. Yang Kuni pikirkan hanyalah,
secepat mungkin menguasai ilmu ini. Sedangkan Guru Wiro membelalakan kedua bola matanya seakan-akan tidak percaya akan tekad yang Kuni miliki, tekad yang melebihi dirinya dulu. Melihat kondisi ini, Guru Wiro merasa berkecil hati karena dulu saat dia belajar ilmu itu, dia membutuhkan waktu 1 bulan di dunia nyata dan pusaran anginnya hanya kecil dan tidak sebesar milik Kuni. Hanya dalam beberapa menit saja inti dari pusaran tornado itu masuk ke dalam tubuh Kuni melalui atas kepala dan perlahan-lahan diserap dan masuk seutuhnya di tubuh Kuni. Bisa dikatakan ini adalah salah satu penyerapan energi tercepat dan terbesar, di mana hanya membutuhkan waktu sebentar karena memiliki tekad yang sangat kuat. Guru Wiro merasa tertegun dan tidak percaya sama sekali, hanya dalam hitungan menit sudah menyerap semua intisari semua ilmu dari kakek buyutnya. Bahkan dalam keterkejutannya, Guru Wiro merasa senang sekaligus bahagia, karena beban di pundaknya akhirnya lepas juga. "Akhirnya kau berhasil, Kun!" ucapnya sembari melayang mendekati Kuni. Bab 8. Manfaat ilmu. Mendengar ucapan sang guru, membuat hati Kuni senang sekali. Saat akan membuka matanya, tiba-tiba Kuni merasakan sakit kepala yang tiada kira, sampai-sampai dia menggeliat kejang-kejang saking hebatnya rasa sakit yang dideritanya. Bahkan, Kuni sambil berteriak keras demi menahan rasa sakit itu, meskipun usahanya sia-sia. Tapi setidaknya hanya itu yang bisa dilakukannya saat ini. Bersamaan dengan rasa sakit itu, muncul sebuah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, di mana ada seorang pria berambut putih panjang yang wajahnya tidak terlihat sedang memenggal kepala pria lain. Selain itu juga muncul insiden-insiden lainnya, di mana semakin banyak insiden yang muncul dalam benak Kuni, maka semakin sakit pula rasa yang diderita oleh Kuni. Sambil memegang kepalanya, dia juga sambil melihat semua insiden itu di dalam pikirannya. Sungguh kejadian yang sangat langka, bahkan kejadian itu belum pernah dialami oleh Kuni langsung. Tapi pada saat melihat kejadian yang ada di dalam benaknya itu, seolah-olah Kuni telah melakukannya di masa lalu dengan gambaran yang sangat nyata di benak tersebut. Melihat penderitaan yang dialami oleh Kuni, membuat Guru Wiro acuh tak acuh. Karena beliau sebelumnya juga merasakan semua rasa sakit itu, meskipun beliau mengira bahwa rasa sakit yang dialami olehnya jauh lebih ringan ketimbang rasa sakit yang dialami oleh Kuni. Karena saat beliau menerima ilmu dari kakek buyut Kuni, beliau hanya merasakan kenangan yang telah dialami oleh kakek buyut Kuni saja. Sedangkan Kuni, dia harus merasakan kenangan dari kakek buyutnya dan juga kenangan dari sang guru juga. Jadi, melihat reaksi Kuni yang super di luar nalar itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja bagi Guru Wiro. Setelah hampir 10 menitan mengalami siksaan rasa sakit di kepalanya, akhirnya kesadaran Kuni pun menghilang dan dia pun pingsan tak berdaya. Melihat muridnya tak sadarkan diri, membuat Guru Wiro mau tak mau menunggu Kuni untuk sadar dengan sendirinya, karena pada saat pingsan pun, semua kejadian di masa lampau masih berjalan di benak Kuni. 3 hari kemudian di waktu ruang itu, Kuni bangun dengan sedikit rasa sakit kepala yang tersisa. Saat membuka mata dan melihat sang guru tersenyum padanya, membuatnya merasa sedikit keheranan, bagaimana bisa dia melihat gurunya tersenyum dengan penderitaan yang dialaminya, dengan mengelus kepalanya yang masih sakit. Dia coba berdiri sambil bertanya pada sang guru apa yang dialaminya, kenapa muncul ingatan dan kejadian-kejadian yang belum pernah dilihat dan dialami oleh Kuni, bahkan kejadian tersebut seperti nyata di dalam pikirannya. "Apa yang terjadi, Guru? Kenapa saya merasakan sakit yang amat menyiksa dan kejadian-kejadian yang ada di pikiran saya itu belum pernah saya alami sendiri? Lalu kenapa itu bisa terjadi, Guru?" ucapnya mencoba mendapat penjelasan yang masuk akal kepada gurunya. Mendengar pertanyaan yang masuk akal dan logis itu membuat gurunya tersenyum seolah-olah dendamnya telah terbalas. "Hahaha, itu adalah penderitaan yang aku rasakan dulu saat mendapat ilmu dari kakek buyutmu, Kun. Hahaha." Sambil mengelus-elus janggut putih panjangnya. "Kamu jangan khawatir, sudah tidak ada lagi rasa sakit setelah ini, bahkan kulitmu sudah mati rasa dan semua indera yang kamu miliki menjadi semakin tajam dan kamu memiliki kekuatan yang tiada tanding di masa ini. Bahkan kamu memiliki ruang hampa kesenjangan di sekitar tubuhmu, sehingga tidak akan ada yang bisa mengancammu, kecuali sentuhan yang tidak membahayakan nyawamu," ucap Guru Wiro dengan bangga.
Setelah ini, laluilah kehidupan yang engkau inginkan, jangan sampai engkau menyesal pada akhirnya. Lanjutnya sembari berjalan pelan menuju Kuni. Mendengar penjelasan sang guru membuat Kuni merasa senang sekaligus terkagum-kagum. Bukankah itu keren menjadi orang yang tidak terkalahkan? Bahkan Kuni sudah membayangkan bagaimana caranya agar bisa membuktikan kekuatan yang baru diperolehnya ini, tentunya dengan bertarung dan uji nyali lainnya. Melihat binar mata Kuni yang merasa bangga dan senang membuat guru Kuni sedih, karena dengan ini membuatnya harus pergi meninggalkan Kuni dan dunia ini. Sebelum dia pergi, Guru Wiro menasehati Kuni agar kedepannya tidak menjadi manusia yang sombong. Karena kesombongan dan rasa dengki hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kun, ingatlah satu hal, jadilah orang yang rendah hati, berbudi luhur dan tidak perlu meremehkan orang lain. Jangan sombong, iri dengki dan jangan jadi pusat perhatian orang lain. Jika kamu menjadi orang yang spesial, maka kamu tidak akan bisa menikmati hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan, ketenangan jiwa dan raga yang kamu inginkan tidak akan pernah bisa tercapai. Mungkin kamu akan menjadi orang yang sukses di seluruh dunia, tapi percayalah kamu tidak akan bisa hidup normal layaknya manusia biasa. Bahkan untuk pergi berbelanja di supermarket pun kamu akan diikuti oleh orang lain. Apakah kamu senang dengan semua hal itu? Tanyanya dengan mimik muka yang serius. Itu adalah nasihat terakhir Kun. Semoga kamu menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja tanpa menjadi pusat perhatian. Jika kamu kenal dengan orang kaya raya seantero dunia bernama Liu Hadi Jayandaru itu adalah namaku. Kamu tahu kan kisah nama itu? Seorang pria kaya raya yang memiliki kekayaan yang melimpah. Memiliki 4 istri dan selir di mana-mana, tapi tidak dikaruniai seorang anak pun. Hidup bergelimang harta tapi batinnya tersiksa sampai mati karena tidak memiliki pewaris. Mendengar kisah sang guru untuk pertama kalinya membuat Kuni terkejut. Bahkan sebelumnya dia merasa ingin sekali menjadi beliau, punya harta melimpah dan wanita di mana-mana, kemanapun berita selalu menggosipkannya. Bahkan tanpa ada sehari pun berita di TV tanpa membahas tentang kekayaannya. Meskipun kisah tragisnya saat kematiannya. Meninggalkan harta yang melimpah juga istri-istrinya, yang membuatnya dramatis adalah sang miliarder meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris untuk mengelola kekayaannya. Akibat meninggalnya sang miliarder Guru Wiro, membuat hartanya menjadi rebutan dari semua istri dan selirnya. Baik guru, saya akan mengingat nasihat ini dan saya tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan guru. Terima kasih guru atas nasihatnya. Ucapnya dengan nada hormat yang tinggi. Bab 9. Akhirnya siuman. Setelah Guru Wiro menasehati Kuni, Guru Wiro pun berpamitan kepada Kuni dan berharap Kuni tidak mengikuti jejaknya di kehidupan ini. Bagaimanapun, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang saling memberi dan menerima. Jika kita punya lebih baik memberi, tapi pada saat kita kekurangan dan butuh, alangkah baiknya jika kita menerima pemberian orang lain tanpa merasa rendah diri. Anggaplah pemberian orang lain sebagai hadiah, dan pastikan suatu saat kamu punya rezeki lebih, maka segera bayar hadiah itu dengan hadiah yang lain, dan pastinya bermanfaat. Selamat tinggal Kun, dan semoga kamu menjalani kehidupan yang lebih baik dari apa yang pernah saya jalani dulu. Beristirahatlah sebentar sebelum kamu kembali ke dunia asalmu. Pesan terakhir Guru Wiro sambil menitikkan air mata kebahagiaannya. Sebetulnya Guru Wiro ingin lebih lama lagi tinggal di alam bawah sadar Kuni, hanya saja kejadian tak terduga membuat Guru Wiro terkejut. Guru Wiro berpendapat bahwa Kuni mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari dirinya dulu. Secara saat menyerap energi di sekitar, Guru Wiro bisa dibilang murid pertama dari kakek buyut Kuni. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, Kuni hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat setelah memiliki tekad dalam dirinya. Mungkin faktor keturunan bisa menjadi acuan di sini. Karena Kuni adalah keturunan langsung dari kakek buyutnya, mungkin saja darah yang mengalir sama, akan merasakan tempat yang sama pula. Tapi semua itu hanya dugaan Guru Wiro seorang. Dan setelah itu Guru Wiro pun hilang dari pandangan Kuni dan sudah tidak ada jejak roh dari Guru Wiro lagi. Melihat sang guru pergi menghilang, membuat Kuni sedikit sedih dan dia mau tak mau menuruti perkataan gurunya untuk beristirahat sejenak sebelum dia kembali ke dunia asalnya. Kuni pun bersemedi kembali sambil merasakan sisa-sisa energi yang ada di sekitarnya.
bahkan sisa-sisa energi di sekitarnya sudah terserap habis, dan saat Kuni bersemedi tiba-tiba ruang alam bawah sadarnya berguncang hebat seperti gempa bumi yang dahsyat dan seolah-olah akan kiamat. Tanah yang luas seperti sabana itu tiba-tiba rusak dan banyak yang bermunculan dari bawah tanah. Karena terkejut, Kuni coba berlari sekuat tenaga menghindari tanah yang runtuh. Meskipun usaha itu juga sia-sia, Kuni pun tertelan seutuhnya akibat gempa dahsyat tersebut. Sementara itu di ruang bangsal tempat Kuni dirawat, indikator ruangan menyala merah seolah-olah terjadi kondisi gawat darurat yang dialami oleh Kuni. Tubuhnya pun kejang-kejang tak beraturan dan membuat sang nenek yang tidur di pinggir kasurnya merasa terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Tak mau nenek Entis pun berlari menyusuri lorong untuk memanggil bala bantuan. Entah dokter ataupun suster. Saat mencari di beberapa lorong, tiba-tiba nenek Entis melihat perawat sedang berjalan di kejauhan, sehingga nenek Entis berteriak untuk membuat perawat itu mengalihkan pandangan dan menatap kepada nenek Entis. "Sas, cucu saya, Yas." Karena panik, nenek Entis tergagap saat bertemu suster di lorong lainnya, sampai-sampai sang suster pun bingung dan mencoba menenangkan nenek Entis dengan gerakan tangannya yang memegang tangan nenek Entis sambil berbicara sopan, pelan dan menyenangkan hatinya. "Sabar nenek, tenang nenek, bicara pelan-pelan saja," ucapnya lirih karena ini masih di dalam rumah sakit. Jadi masih banyak pasien yang butuh ketenangan dan istirahat yang cukup. Setelah mendengar ucapan sopan suster Rina, nenek Entis menarik nafas dalam-dalam dan mencoba berbicara pelan sehingga tidak terbata-bata. Saat kondisinya sudah memungkinkan, nenek Entis pun bicara pelan tanpa gagap sekalipun. "Cucu saya mengalami kejang-kejang, Sus. Tolong cuci saya, Sus. Cepat, Sus, ke ruangannya, Sus," pinta nenek Entis dengan panik. Mendengar keluhan nenek Entis yang keadaannya seperti darurat, membuat suster Rina berlari sekuat tenaga mengikuti nenek Entis ke ruangan Kuni berada. Sesampainya di ruangan Kuni, mulut nenek Entis ternganga tak percaya, bahkan suster Rina pun juga ternganga lebar mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Bahkan mereka berdua menatap satu sama lain karena takut ini hanya mimpi untuk nenek Entis dan suster Rina tersebut. Sedangkan Kuni merasa heran dengan apa yang dilihatnya, di mana dia bisa melihat wajah nenek Entis dan suster pucat pasi seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Kuni duduk di kasur dengan setengah telanjang dada dan mencoba bertanya pada neneknya apa yang terjadi, sehingga dia ada di sini. "Nenek, apa yang sedang terjadi? Di mana saya? Kenapa saya ada di sini?" tanya Kuni sambil menunjuk keadaan tubuhnya. Nenek Entis pun berjalan perlahan mendekati Kuni dengan matanya yang sembab karena menahan haru melihat cucunya bisa sadar dari komanya. "Cucu Kukun, kamu akhirnya sadar nak. Sudah 3 hari kamu koma nak. Nenek tidak tahu harus bagaimana agar kamu bisa cepat sadar, tapi sekarang kamu sudah sadar. Nenek bahagia sekali," ucapnya sambil memeluk Kuni. Mendengar ucapan sang nenek, membuat Kuni ingat kejadian sebelumnya di mana pada saat setelah selesai mengantarkan orderan, di persimpangan jalan karena ketidakhati-hatiannya membuat dirinya mengalami kecelakaan ditabrak mobil. Selepas kecelakaan itu yang dia ingat hanya perkataan emak-emak yang teriak cepat panggil ambulans. Sedang suster Rina yang tadi bersama nenek Entis tiba-tiba berlari sambil teriak-teriak. "Dokter Alfi! Dokter Alfi! Dokter Alfi!" Mendengar teriakan keras suster yang tidak tahu sedang berada di dalam rumah sakit, membuat Dokter Alfi geram, wajahnya merah dan menunjukkan jelas kemarahan yang tidak bisa dibendung lagi. "Diam, Suster Rina! Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu tahu ini sedang ada di mana?" tanya Dokter Alfi sambil menekan nada suaranya pelan. "Pasien di ruangan bangsal yang sedang koma telah siuman dokter," ucap Suster Rina tidak memedulikan keluhan Dokter Alfi. Mendengar perkataan Suster Rina, membuat Dokter Alfi bengong dan sedikit tidak percaya, bahkan Dokter Alfi telah memvonis Kuni akan sulit untuk sadar lagi, mengingat kepala bagian belakangnya telah berbenturan keras dengan trotoar jalan sehingga membuatnya dalam keadaan koma seperti sekarang. Melihat ekspresi Dokter Alfi, mau tak mau Suster Rina pun menyeret Dokter Alfi agar mau ke tempat ruangan Kuni,
sedang Dokter Alfi merasa pasrah karena baru kali ini dia melihat tingkah Suster Rina yang tidak biasanya. Siapa tahu apa yang diucapkan oleh Suster Rina ada benarnya juga. Bab 10. Pulang ke rumah. Ayo dokter cepat, ini kasus yang sangat langka dok. Ucap Suster Rina sambil berjalan cepat ke ruangan bangsal Kuni. Dokter Alfi pun hanya geleng-geleng kepala sambil sedikit mengancam Suster Rina. Jika kamu mengatakan kebohongan, Sus, aku pastikan kamu akan terpaksa cuti selama seminggu untuk merenungkan semua tindakanmu hari ini. Jika aku tidak berbohong, dok, cepat nikahi aku, dok. Celetuk Suster Rina sambil tersenyum jahat di wajahnya. Mendengar ucapan Suster Rina membuat Dokter Alfi malu dan menundukkan kepalanya ke bawah sambil bicara pelan. Takut perkataan Suster Rina barusan didengar orang sekitar. Bukankah aku sudah bilang sabar dulu? Aku juga udah janji untuk nikahi kamu kan? Jadi berhenti membahas ini lagi. Apalagi ini sedang ada di tempat kerja. Ucap Dokter Alfi sambil malu-malu melihat kanan kiri. Tapi aku tidak bohong. Pasien koma itu sudah bangun. Ayo cepat. Sahut Suster Rina yang tersipu malu dengan ucapan Dokter Alfi tadi dengan tidak sabar. Melihat ruangan Kuni yang semakin dekat, tinggal sekali belok saja, membuat Suster Rina semakin bersemangat. Mungkin saja setelah kejadian ini bisa membuatnya dipromosikan menjadi asisten dokter, gumamnya dalam hati. Sedangkan di luar ruangan sudah banyak pasien dan keluarga pasien yang lain sedang melihat ke arah ruangan Kuni. Itu membuat jalan di ruangan Kuni penuh sesak dan tidak mungkin ada yang bisa lewat situ. Banyak yang berbisik pelan agar tidak mengganggu pasien sekitar karena suara mereka. Ada yang mengagumi, ada pula yang tidak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang koma bisa sadar? Itu yang membuat semua orang penasaran. Apa benar dia baru koma 3 hari? Tanya seseorang kepada orang lainnya. Ya betul, saat dia masuk ruangan itu 3 hari yang lalu. Saya masih di sini dan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Beruntungnya dia bisa sadar, sedang tetangga saya sudah 1 bulan lebih koma belum juga ada tanda-tanda akan sadar, meskipun dia koma bukan di rumah sakit ini. Sahut salah satu pengunjung. Kalau begitu suruh pindah ke rumah sakit sini aja, Bu. Siapa tahu bisa langsung sadar seperti pasien itu? Timpal salah satu pengunjung lainnya. Melihat sautan seseorang lainnya membuat pengunjung yang tadi sedikit cemas, karena kondisi koma adalah sesuatu yang sangat jarang bisa diatasi oleh dokter rumah sakit manapun di dunia. Jika koma bisa dengan gampangnya disembuhkan, maka penderita koma tidak akan banyak dan tidak akan banyak menguras biaya pengobatannya. Sedangkan mereka juga tidak tahu kenapa Kuni bisa bangun, mungkin sudah takdir Kuni terbebas dari mara bahaya. Dalam hitungan menit kemudian setelah belok, Dokter Alfi dan Suster Rina tercengang karena melihat banyak kerumunan di depan ruangan Kuni. Meskipun mereka tidak berisik, tapi pemandangan ini sangat jarang terjadi di dalam rumah sakit. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, suasana rumah sakit yang ramai akibat kejadian langka seperti ini bahkan nyaris tidak pernah ada, kemungkinannya hanya 5% saja. Hanya melihat pemandangan di depannya, membuat Dokter Alfi sedikit percaya dengan perkataan Suster Rina. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, harap beri jalan karena Dokter Alfi mau lewat. Ucap Suster Rina sambil berjalan pelan dan membuka jalan untuk Dokter Alfi masuk. Dokter Alfi pun mengikuti Suster Rina masuk ke dalam ruangan tepat di belakang Suster Rina sambil memegang tangan Suster Rina. Merasakan sentuhan tangan yang genggam oleh Dokter Alfi, membuat wajah Suster Rina merah merona bak tomat segar yang siap dipetik. Beruntungnya kejadian itu luput dari pandangan kerumunan, karena banyak yang lebih fokus melihat Kuni. Saat sudah masuk, Dokter Alfi langsung terkejut melihat Kuni duduk di atas kasur sambil memegang erat tangan neneknya. Mohon minta waktunya sebentar, Nek. Saya mau memeriksa pasien sebentar, guna memastikan keadaan pasien dalam kondisi yang baik-baik saja. Pinta Dokter Alfi lirih kepada Nenek Entis. Melihat ada dokter mendekat, membuat Nek Entis minggir sedikit untuk memberi ruang Dokter Alfi memeriksa cucunya. Silahkan, Dok. Tolong lakukan yang terbaik buat cucu saya. Ucapnya lirih. Nenek jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik demi kesembuhan pasien. Ucap Dokter Alfi pelan sembari menghibur Nenek Entis. Setelah melihat layar indikator, Dokter Alfi pun tercengang lagi,
karena di layar tidak menunjukkan tanda-tanda seseorang sedang sakit. Bahkan semua hasil laporan di layar menunjukkan kalau pasien dalam keadaan normal, detak jantung dan tekanan darah juga normal. Melihat indikator merasa tidak percaya, akhirnya Dr. Alfi mengecek denyut nadi di tangan Kuni dan mengecek denyut jantungnya juga secara manual. Setelah memeriksa, Dr. Alfi mau tak mau harus percaya bahwa denyut nadi dan jantung berjalan normal sesuai dengan penampakan yang ada pada indikator. Langkah terakhirnya adalah melihat bekas luka yang ada pada kepala bagian belakang. Saat melihatnya, lagi dan lagi, Dr. Alfi tercengang untuk kesekian kalinya, karena bekas luka itu sudah sembuh, meskipun bekasnya ada. Tapi yang membuat Dr. Alfi terkejut adalah luka itu mengering selama 3 hari. Itu yang tidak bisa membuatnya percaya. Karena sejatinya sebuah luka butuh waktu 1 minggu lebih agar bisa mengering, sedangkan dalam kasus Kuni hanya butuh 3 hari agar bisa kering sepenuhnya. Ini adalah kasus yang sangat langka, bahkan satu-satunya di dunia kecuali kasus di novel Vizu Hehehe di mana koma dalam waktu 3 hari sudah sadar, dan lukanya mengering dalam waktu yang bersamaan. Ini jelas adalah sebuah keajaiban, gumam Dr. Alfi dalam hatinya. Melihat dokter yang sedikit tercengang, membuat Kuni membelalakan matanya sambil bertanya kepada Dr. Alfi. Apa ada masalah, Dok, dalam tubuh saya? Dan apakah saya sudah boleh pulang? Tanya Kuni kepada Dr. Alfi. Melihat pasien yang segar dan berkata ingin pulang, membuat Dr. Alfi menggelengkan kepala dan berkata sopan kepada Kuni. Kita lihat dalam 1 hari ini ya, kita akan pantau dalam 24 jam ke depan. Jika memungkinkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Anda bisa pulang besok. Ucap Dr. Alfi. Mendengar ucapan Dr. Alfi, membuat Nek Entis, Kuni dan orang-orang yang ada di luar bangsal merasa senang. Bahkan Nek Entis yang terlihat lelah karena selama 3 hari ini menemani Kuni tanpa lelah, harus menghela napasnya dalam-dalam karena senang yang amat tak terkira. Bab 11, Pengobatan pertama. Setelah mendengar perkataan Dr. Alfi,